Ya, Terima kasih, Bu Esther ya. Oke, mungkin saya tambahkan mengenai gimana kalau suami selingkuh gitu ya. Ya, memang selingkuh itu sebabnya macam-macam, tapi biasanya kalau laki-laki itu karena kebutuhan yang tidak dipenuhi. Kebutuhan apa? Misalnya kebutuhan untuk dihormati. Jadi istrinya dominan, kaya, pinter, lebih rohani, sehingga ya suami merasa tidak dihormati, lalu dia dihormati oleh yang lain. Nah, kalau karena hal itu, ya tentu istri harus menyesuaikan kebutuhan suami yang akan dihormati itu, gitu ya. Mungkin ada ibu yang bilang, wah dia mah gila hormat gitu. Bukan gila hormat, memang itulah kebutuhannya, kebutuhan akan penghormatan. Yang kedua, laki-laki kebutuhannya itu ya, ini saya belak-belakan aja bicara gitu ya, seks. Laki-laki kebutuhan seks itu kalau misalnya dibikin urutan gitu ya, kebutuhan nomor 1, nomor 2 gitu ya. Kalau sudah lahir baru mungkin nomor 3. Nggak ke bawah-bawah banget juga. Kalau belum lahir baru mungkin nomor 1 gitu. Jadi kayak bagi laki-laki seks itu bukan sebuah, ya kayak orang makan dan minum ya, mati kebutuhan daging itu, waktunya lapar ya makan gitu. Kalau wanita kan seks itu adalah bagian dari relasi di mana saling mencintai, percaya dipercayai, hormat menghormati, saling menolong, saling berbagi, dan sebagai puncak kasih dari relasi itu seks. Wah, itu bagi wanita tuh seks itu mulia banget gitu. Tapi pengertian seperti itu bagi laki jelimet amat gitu. Seks ya seks itu, kayak orang lapar ya makan gitu, kayak pengen kencing ya dikeluarin gitu. Jadi laki-laki seksnya terlalu simpel, terlalu sederhana. Tapi justru kesederhanaannya itu membuat dia kebutuhannya itu memang perlu dipenuhi. Nah kalau tidak gitu ya kayak orang di rumah gak ada makanan ya jajan gitu. Memang seperti orang tidak punya nilai hidup, apalagi kalau dia tidak lahir baru. Nah, kalau dia selingkuhnya karena kebutuhan seksnya yang kurang, ya memang, nah ini kan dilemanya di sini ya. Sudah suami selingkuh, masa ibu perlu melayani, kan jadi melihat muka juga ada enek gitu ya. Nah ini mana ayam mana telur gitu ya kan. Suaminya boleh dulu baru dilayani, atau dilayani dulu baru boleh kan. Kalau suaminya nggak dilayani kan tambah, misalnya dia katakanlah bertobat gitu ya, terus nggak mau, ya udah saya nggak selingkuh lagi gitu, tapi ibu enak untuk melayani lagi gitu, ya gimana, nanti dia kambuh lagi. Jadi memang ini tidak mudah ya, tapi kalau selingkuhnya karena hal itu ya, karena jatah yang kurang, yang repot memang kalau selingkuhnya adalah karena kelainan seks atau bahkan karena penyembahan berhala, seperti kitab Roma katakan bahwa mereka menyembah Allah yang bukan Allah, maka aku menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk. Jadi orang bisa punya seks yang aneh atau menyimpang karena dia terlibat penyembahan berhala. Nah ini nggak akan sembuh tanpa lahir baru, pertobatan, pelepasan, baru dia akan lepas dari dorongan seksualnya yang berlebihan itu. Ya, mungkin dari saya itu dulu, biar ada waktu untuk pertanyaan yang lain. Tuhan berkati. Masih udah mulai banyak nih Pak masuk pertanyaan. Ya. Ini saya lanjutkan dengan pertanyaan yang mungkin masih rada-rada related dengan pertanyaan yang pertama.